Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. bersyukur pagi hari ini waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami boleh berkumpul dalam rumah-Mu di bait yang kudus Tuhan, untuk kami bersekutu beribadah kepada Tuhan secara online pada pagi hari ini. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, urapan dan kuasa-Mu memelihara dan menyertai kami dalam pelayanan ini, sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan seluruh dan jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di Antelonan yang Kedang Wetan yang menyaksikan live streaming ini, kiranya Tuhan menjamah, menolong dan memelihara mereka sehingga mereka merasakan cinta kasih Tuhan lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan, Allah yang ambil ahli, Allah yang hadir bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kalian pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih menikmati cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Ini ibadah yang spesial buat kita jemaat Tuhan, baik jemaat yang ada di Ampelona dan juga jemaat yang ada di Kedang Wetan. Hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ini ibadah yang luar biasa, karena ini ibadah hanya sekali setahun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bukan ibadah seperti biasa. Oleh sebab itu kita siapkan hati kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, ambil posisi yang terbaik. Kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita membacakan firman Tuhan dari Mazmur pasal 51 ayat 7 sampai 12. Sekali lagi Mazmur 51 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau rembutkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuat aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Demikian pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, kita siapkan waktu kita pada pagi hari ini untuk kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita undang Roh Kudus-Nya hadir bagi setiap kita. Kita undang Roh Kudus-Nya hadir bagi setiap pribadi kita, bagi keluarga kita, dimanapun kita berada. Bapa di surga, kami bawa hidup kami. Bapa di surga, kami bawa hati kami. Kami angkat pujian penyembahan kami. Kami angkat tangan kami. Kami bersorai menyembah Engkau, bersyukur di bait kudus-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu, bersyukur, bermazmur pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh Yesus, haleluya. Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Engkau sungguh ajaib bagi kami. Jamaah Tuhan, kami rindu Roh-Mu mengalir, kami rindu. Oh Yesus, ya Rama Saka, ya Rama Saka, haleluya, haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Dimanapun kami berada pagi hari ini Tuhan, dimanapun posisi kami pagi hari ini, kami minta Tuhan Engkau menjangkau setiap kami. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamaah-Mu,
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan, bawa pujian penyembahan kita. Kita katakan pujian kita ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati, ya Yesus, untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat. Kau mengambil alih setiap kami Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, Kami buka hati kami. buka hati untuk jamaah-Mu, Ya Yesus, berserah penuh kami bersorak dalam hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, ya Yesus, di altar-Mu. Sungguh kami buka hati untuk jamaah-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita bersama. Angkat tangan, kami buka hati kami. Buka hati untuk jamaah, Mari saudara dikasih Tuhan, angkat tangan. berserah penuh Bukti kita berserah penuh pada di kuasa-Nya. hadirat-Mu. Oh Yesus, Kau ambil alih Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini Tuhan. hidupku Ya ralabasik, ya di ralabasik. altar-Mu, menyembah-Mu. Lebih sungguh ku buka hati. Buka hati Amin, amin. untuk Kami buka jamaah, hati kami. berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup kami. Oh, di altar-Mu, menyembah-Mu. Lebih sungguh katakan, ku buka hati untuk jamaah-Mu. Amin. Berserah penuh Ya Yesus, di hadirat-Mu. kami berserah di hadirat-Mu. Oh Yesus, Seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. mari angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Yesus. Ya
kasih. Terima kasih. Kau melihat setiap hati umat-Mu Tuhan. Kau melihat setiap penyembahan umat-Mu pagi ini. Terima kasih. Terima kasih. Oh Yesus. Mari jemaat Tuhan, bawa pujian penyembahan-Mu. Mari berkata-kata, berbahasa untuk menyembah Tuhan. Terima kasih. Kami bawa hati kami, kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami Tuhan. Kau menjangkau setiap kami pagi ini Tuhan, dimanapun kami berada. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat kami persembahkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Indah bersama-Mu Tuhan, indah dalam hadirat-Mu Tuhan, indah dalam pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah Roh Kudus Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hati. Ya Allah basyaka ya Allah. Dengan urapanmu. Yes, di kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Kau jamah kami Tuhan. Denganmu, dengan di hadirat bersama-sama Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus selalu dekat denganku, tinggal di hati. Oh Allah Roh, amin. Jamah hati kami bersyukur. Urapanmu, rindu, rindu selalu Tuhan. Oh, Kamu tinggal di hadirat. Rindu selalu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Sungguh kami rindu selalu, selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Bapak Ibu sekalian. Kasih tepuk tangan yang baik bagi Yesus. Sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Segala pujian, hormat bagi Raja kami, Allah kami yang kami kenal di dalam Kristus Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan atas pujian kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi kami sapa shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Saya
biasa hari ini. Luar biasa hari ini. Wow. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Haleluya. Kita percaya hari ini ada api Tuhan tercurah bagi keluarga kita, tercurah bagi kita, tercurah bagi gereja kita. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat. Mana suaranya? Satu Yes. mengangkat tinggi pagi. Wah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat. Amin. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pagi. Bersama-sama bersiap maju, janganlah lelah. Yesus Panglima Kita gunakan semua senjata Allah Amin. dalam kuasa Roh Kudus. Katakan bersama-sama. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, Api kemuliaannya tercurah dari surga, bintangkan pada dunia. Dia adalah Yesus. Bahwa Yesus sang Haleluya. segala raja. Katakan bersama-sama lebih sungguh lagi jemaat Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat. Mana suaranya? Dari seluruh Yes. tubuh Woo. datang untuk Dengarkanlah. menyembahkan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Amin. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi. Mari persiapkan. Bersiap maju, janganlah lelah. Yesus panglima kita. Mari gunakan Semua senjata Yes. dalam kuasa Roh Kudus. bersama-sama katakan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, dengan pada dunia. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. beritakan pada dunia bahwa Yesus sang Raja, segala raja. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru, Anggur baru umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, Tapi umatnya tetap kuasanya. lebih sungguh lagi. Anggur baru tercurah, kami percaya Tuhan. Dengan sukacita Minyak baru yang tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. nyata kuasa-Mu Tuhan, nyata kuasanya, nyata-nyata, oh nyata kuasanya. Haleluya. Kita
percaya pagi hari ini kuasa Tuhan nyata bagi setiap kita. Ia sanggup menyembuhkan kita, memberi kita sukacita, memberi kita damai sejahtera pagi hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Saya melihat sukacita kita pagi hari ini. Kalau kami di sini bersukacita, saya percaya juga saudara bersukacita karena ada api Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, kuasa. Amin. Haleluya. Saat ini kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan jiwa kita buka hati kita dalam-dalam untuk diisi oleh pesan-pesan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami pagi hari ini Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yes. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, oh ya Yesus, Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ya Yesus. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Amin Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Sekali lagi katakan, Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kami mengasihi mengasihi-Mu. Kau lemah lembut Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, Amin Tuhan. penolongku, Diutus padaku. Ku buka hati Tuhan. Ku buka hati Untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati Tuhan. buka hati Untuk Roh-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Kau menjangkau kami. Jamahlah kami, Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu. Mari bersama-sama bernyanyi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi jemaat Tuhan saja yang bernyanyi yang ada di rumah. Ku buka hati. Ku buka hati. Untuk Bersama-sama katakan ku buka. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kau menjamah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, Ya Yesus, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. haleluya Yesus. Baik, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami percaya Engkau bertata dalam kerajaan surga, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam dunia ini untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami, setiap orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sembah Engkau. Kami dalam beribadah pada kesempatan di pagi hari ini mengingat akan kenaikan-Mu ke surga, dan kami boleh belajar lebih lagi mengenal akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kuduskan setiap kami agar kami semakin mengerti akan firman-Mu, di mana Engkau pilih dan panggil kami untuk menjadi murid-Mu. Kami percaya Engkau mengurapi ketika kami berseru kepada Engkau. Engkau berbicara pada hari ini. Kami siap di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun kita semua berada. Hari ini secara khusus kita melakukan ibadah yang khusus untuk kita mengenang, ya. Mengenang itu artinya kita memperingati tentang Tuhan Yesus Kristus yang naik ke sorga. Jadi setelah Minggu Paskah Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian, maka selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan berbicara tentang kerajaan sorga. Hari ini kita mengenang, ini adalah hari yang ke-40. Ya, kita mengenang hari yang ke-40. Tuhan Yesus Kristus bersama-sama dengan kita. Ya, nah, setelah hari yang ke-40 ini maka masuk hari yang ke-50, itu hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ini hari yang ke-40 Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga. Karena itu kita akan melihat firman Tuhan untuk mengenang kita hari yang ke-40 ini. Nanti akan dibacakan oleh Bapak Pendeta Pembantu Anton, ya. Mari saya persilahkan. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri
dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadikan saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Haleluya. Itu adalah kisah bagaimana Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga pada hari yang ke-40. Nah, dengan suatu pesan kepada murid-muridnya, nantikanlah janji Bapa itu. Jangan tinggalkan Yerusalem. Berdiamlah dan bertetaplah di Yerusalem. Karena itu para murid, 120 murid waktu itu mereka berkumpul di loteng rumah Markus. Mereka berkumpul di sana selama 10 hari. Mereka berdoa menantikan janji Bapa. Dan pada hari yang ke-50 itulah hari Pentakosta yang akan kita peringati. Tradisi-tradisi gereja mengatakan ya banyak sekali melakukan sejak malam ini kita berdoa bersama-sama selama 10 hari menantikan pencurahan Roh Kudus itu. Banyak gereja yang masih melakukan doa 10 malam kita katakan. Tetapi ada beberapa gereja juga yang tidak melakukannya lagi. Bukan berarti gereja tersebut tidak punya Roh Kudus, ya. Roh Kudus telah dicurahkan. Masa kita sini kita telah melalui masa Pentakosta itu. Karena itu yang menarik, mari kita perhatikan baik-baik. Roh Kudus ini diturunkan dengan suatu tujuan, ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Era Roh Kudus telah dicurahkan sejak Pentakosta. Ya, sejak Roh Kudus dicurahkan itu, maka kita semua orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita mempunyai kewajiban untuk menjadi saksi Kristus. Puji nama Tuhan. Roh Kudus dicurahkan itu di hati bagi kita semua orang yang percaya. Karena itu yang menarik, ketika kita bergerak, kita berjalan ingin menjadi saksi Kristus, maka sering kali kita melihat begitu sulitnya jemaat menjadi saksi Kristus. Banyak yang mengeluh, banyak yang mengatakan mungkin ini tugas yang paling berat dalam kehidupan, bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Amin. Amin. Saya nggak tahu ini bapak-bapak semua nih, rekan sepelayanan di sini, apakah titik yang paling sulit menjadi saksi Kristus seperti itu? Nah, kalau memang sulit, memang sulit karena kita tidak mampu melakukan ini seorang diri. Karena itu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 ini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Amin. Roh Kudus akan turun atas kita dan sudah turun atas kita, dan dia memberikan kita kuasa. Amin. Kuasa Yesus ini adalah menjadi suatu jaminan
Karena Roh Kudus ini sendiri menjadi suatu jaminan dalam kehidupan kita. Ya, nah, mari kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22 mengatakan demikian. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya, jadi Allah Bapa telah memberikan kepada kita segalanya, ya. Dia telah segalanya telah disediakan untuk kita. Semua telah disediakan untuk kita. Amin. Allah memberikan semuanya, disediakannya semuanya untuk kita. Nah, apakah kita menerima apa yang telah Allah janjikan, ya? Apa yang Allah berikan kepada kita? Kita kadang-kadang tidak merasa menerima itu. Ya, nah, karena itulah diberikannya Roh Kudus pada kita. Roh Kudus ini adalah suatu jaminan. Dia adalah meterai, suatu jaminan, ya. Di dalam ayat ini, dalam ayat 21 dikatakan, dan Allah yang telah mengurapi, ya, ayat 22, memeteraikan tanda miliknya. Artinya kita orang-orang yang percaya, kita udah dimeteraikan oleh Allah. Amin. Dan juga kita diberikan jaminan. Jaminan ini arabon. Dalam bahasa Yunaninya, ya, dikatakan arabon. Arabon itu dalam bahasa Indonesia pengertian perdagangan kita, ini adalah down payment. Bahwa Allah telah memberikan, Allah telah menyediakan segalanya untuk kita dengan jaminan Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus ada di hati kita, maka inilah yang membuat langkah kita mantap. Yang kita tidak mengalami kebimbangan lagi untuk kita menyaksikan kasih Allah ini. Amin. Amin. Ya, nah. Karena itu kita harus sungguh-sungguh menghidupi apa yang Allah jamin bagi kita. Memang kehidupan ini sekarang ini kita banyak tantangan, banyak kesulitan. Tetapi justru di tengah-tengah masa seperti inilah kita harus yakin, kita harus terus berjalan bersama Tuhan. Amin. Kita menjadi saksi Dia dari Yerusalem, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kita harus menyaksikan kasih Allah ini tanpa keraguan. Ya, kenapa tanpa keraguan? Karena Roh Kudus yang ada dalam hati kita, Dia adalah jaminan. Ya, nah, yang menarik juga dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 5 dikatakan juga demikian. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Di sini Rasul Paulus juga mengulang ketika dia berbicara kepada orang-orang Korintus, ya, tentang apa yang Allah sediakan bagi kita. Dikatakan untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh, Dia memberikan Roh kepada kita sebagai jaminan. Amin. Roh Kudus juga diberikan kita sebagai suatu jaminan bahwa kita menjadi milik Allah. Amin. Nah, karena itu mari kita jangan ragu-ragu. Ya, jaminan ini arabon. Arabon itu suatu down payment. Seperti saya ingin membeli mobil, saya ingin membeli motor, atau saya tertarik kepada suatu barang di toko, dan saya mengatakan tolong barang ini jangan dijual kepada orang lain. Ya, saya kasih jaminan dulu ya, ini uang muka. Maka saya kasih uang muka, barang itu memang belum saya miliki, belum saya ambil. Tetapi yang punya toko tidak akan berani melepas menjual barang itu kepada orang lain. Nah, kita pun telah disediakan segalanya oleh Kristus. Yesus, Allah Bapa, menyediakan kita segalanya. Amin. Nah, yakinkah kita telah menerima segalanya itu dari Bapa? Bapa telah memberikannya. Karena itu Roh Kudus di hati kita sebagai suatu jaminan. Amin. Satu hal lagi, yaitu apa yang Allah katakan di dalam Efesus pasal 1 ayat ke-13 sampai ayat ke-14 dikatakan demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita
sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan Allah. Ya. Nah, Paulus berulang-ulang menekankan kepada kita bahwa Roh Kudus ini harus dicurahkan. Roh Kudus ini harus turun ke atas kita semua. Diam di dalam hati kita semua orang percaya. Untuk apa? Menjadi suatu jaminan. Amin. Karena itu hidup kita adalah hidup yang dijamin oleh Roh Kudus. Dikatakan kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Ya, nah kuasa dan jaminan inilah yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita yang dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi orang percaya, bukanlah kita menjadi orang percaya yang hidup enak-enak. Semua telah disediakan. Ya. Jangan kita berpikir, oh kalau saya jadi orang Kristen, kan Roh Kudus sudah jadi jaminan. Semua Tuhan telah sediakan bagi kita. Lantas hidup kita tidak ada tantangan. Lantas hidup kita tidak ada pencobaan. Lantas hidup kita aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Saya ingin mengatakan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dikatakan firman Tuhan bahwa anak yang gampangan, ya, itu tidak akan berharga di mata Bapa. Tetapi anak yang sungguh di mata Bapa adalah anak yang kuat, anak yang dibiarkan berjalan dengan kemandirian, tetapi Bapa menyertai kita. Kita orang-orang Kristen, kita tidak menghadapi kehidupan yang nyaman, tetapi kehidupan yang penuh tantangan. Di dalam kita menghadapi tantangan itulah kita dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak yang sungguh. Amin. Karena itu mari dalam kehidupan ini, kalau kita menghadapi tantangan dan pencobaan, jangan gentar, jangan putus asa, jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut. Kenapa? Roh Kudus menyertai kita. Untuk itulah kita memperingati hari ini bagaimana Tuhan Yesus Kristus naik ke surga dan Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya di hati kita. Untuk apa? Yang pertama, Roh Kudus ini memberikan kita kuasa menjadi saksi. Yang kedua, Roh Kudus adalah jaminan, ya, bahwa kita milik Allah, bahwa segalanya telah disediakan oleh Allah untuk kita. Dan juga Allah menjamin tentang keselamatan kekal kita. Ya, nah karena itu kita GBI Kedaung Wetan, kita GBI Ampelona, kita dipanggil oleh Tuhan secara khusus mempunyai visi dan misi bagi kita. Ya, kita udah canangkan bersama-sama bahwa GBI Kedaung Wetan itu mempunyai misi, ya. Visi dari Kedaung Wetan dikatakan adalah bahwa kerajaan Allah akan hadir, ya, di tengah-tengah kita. Amin. Ya, kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Visi dari GBI Ampelona itu dikatakan apa? Kingship community for everyone. Kerajaan Allah, komunitas kerajaan Allah untuk setiap orang. Ya, nah, di mana misi kita untuk capai kerajaan Allah ini ada di tengah-tengah kita. Komunitas kerajaan Allah untuk setiap orang. Maka kita mempunyai 4 misi yang kita perbuat. Misi yang pertama kita lakukan, kita akan mendorong, kita akan menuntun, kita akan membimbing jemaat-jemaat untuk tertanam di dalam gereja lokal, di dalam komunitasnya masing-masing, tertanam dengan sungguh. Yang kedua, misi yang kita lakukan adalah bagaimana semua jemaat yang telah tertanam, kita dorong juga untuk mereka mengalami kedewasaan rohani. Yaitu dengan cara apa mereka mengalami kedewasaan rohani? Membangun kebiasaan-kebiasaan yang rohani di tengah-tengah jemaat kita. Ya, membangun kebiasaan-kebiasaan rohani. Apa itu kebiasaan rohani? Kita bentuk dari nilai-nilai yang kita hidupi. Nilai-nilai yang kita hidupi itu harus menjadi kebiasaan. Amin. Yang ketiga, apa yang akan kita misi yang akan kita lakukan? Yaitu setiap jemaat kita akan dorong untuk mereka melakukan pelayanan sesuai dengan karunia masing-masing. Amin. Ya. Nah, karena itu GBI Kedaung Wetan, GBI Ampelona itu sifatnya adalah mendorong jemaat untuk mereka melakukan pelayanan, dan gereja secara keseluruhan mensupport setiap pelayanan jemaat.
Kalau jemaat ada yang terbeban ingin mengajar, ya kita akan support, kita akan dorong dia untuk mengajar. Ya, kalau ada jemaat yang terpanggil, dia ingin menjadi seorang nabi karena karunia dia memiliki karunia kenabian, kita akan dorong dia untuk terus melakukan pelayanan-pelayanan kenabian. Kalau ada yang jemaat dia terbeban, dia punya karunia sebagai penginjil, maka kita akan mendorong dia untuk dia terus bisa memberitakan Injil. Jadi kita mengembangkan jemaat yang melayani sesuai dengan karunia-Nya masing-masing. Dan yang keempat, apa misi yang kita lakukan? Jemaat semua kita dorong untuk melakukan keseimbangan pelayanan dalam bentuk amanat agung dan perintah agung, ya. Sebab kalau amanat agung kita lakukan tanpa perintah agung, kita akan menjadi orang yang fanatik. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang radikal, fanatik, gak peduli sama orang lain. Tetapi kalau juga kita melakukan hanya perintah agung saja tanpa amanat agung, maka kita hanya membangun kemanusiaan yang sekuler. Karena itu kita ada keseimbangan. Keseimbangan apa? Kita melakukan amanat agung, keseimbangan dengan perintah agung. Itu yang kita katakan salam 5P. Amin. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, untuk melakukan misi ini akan sulit sekali kita lakukan. Karena itu kita harus dewasa di dalam kehidupan kita, yaitu kita menghidupi nilai-nilai yang kita sepakati bersama. Ada 8 nilai yang kita sepakati bersama. Saya mengatakan dahulu ada 6 nilai, ya, tetapi saya renungkan harus ada 8 nilai kebiasaan yang harus kita bangun. Yang pertama, kita mengatakan harus ada ibadah yang sejati, reasonable service. Kita harus punya kedewasaan rohani dalam kita membangun peribadatan. Ya, kita harus mempunyai sifat interdependency, yaitu kita harus punya rasa saling ketergantungan. Hari ini kami bersama-sama di sini karena saya tidak bisa melayani seorang diri tanpa dibantu oleh Om Abi, Om Bambang, ya, Willy, Natalis, ada Fatih, ada Anton, ya, bahkan ada yang lain-lain yang nggak bisa ikut bersama-sama. Saya tidak bisa melayani seorang diri karena kita semua saling ketergantungan, ya. Nah, kita juga ada suatu kehidupan yang kita bangun, kita katakan little flock. Little flock nih kawanan kecil, adalah suatu komunitas yang harus kita bangun. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu harus memiliki komunitas. Komunitas ini menjadi keluarga yang intim di dalam kehidupannya. Ya, yang keempat, kita mempunyai nilai yang kita hidupi, yaitu empati. Empati ini artinya ketika saya menangis, saudara juga ikut menangis. Ketika saudara tertawa, saya juga ikut tertawa. Saudara bersuka cita, saya bersuka cita. Saudara berduka cita, saya juga berduka cita. Ini adalah empati. Ini kita hidupi, ya. Yang kelima, kita mempunyai nilai apa yang disebut namanya kinship. Kinship ini adalah kekerabatan, ya. Ketika saya berkenalan dengan Om Abi, dia menjadi kerabat saya. Ketika Om Abi punya kerabat, punya family Om Abi adalah family saya. Ini namanya kita bilang kinship, ya. Om Abi di sana dia punya paman Om Abi adalah paman saya, ya. Om Bambang di Demak punya Mbah Yanto. Kita juga harus panggil Mbah Yanto karena dia kerabat kita. Amin, ya. Fatih di Gunung Sitoli, nah dia punya opung. Opung ya. Nah, itu juga opung kita di Gunung Sitoli, makanya nanti kita rame-rame lah ke Gunung Sitoli. Ini namanya kinship, ya, kekerabatan yang kita bangun. Yang keenam, kita juga mempunyai suatu nilai yang kita hidupi, servanthood leadership. Artinya kepemimpinan kita adalah kepemimpinan hamba, ya. Yang ketujuh, kita mempunyai suatu juga nilai yang kita hidupi bersama. Dikatakan everyone is a leader, ya. Yang kedelapan, kita mempunyai suatu nilai yang harus kita hidupi, yaitu acceptable. Artinya kita menerima, ya. Apapun juga yang saudara perbuat, baik benar ataupun salah,
saya tetap terima. Amin. Walaupun saya tidak setuju dengan perbuatan itu gitu. Tapi saudara tetap saya terima. Amin. Karena kita ingat bagaimana anak yang hilang dalam kisah Yesus menceritakan perumpamaan si sulung dan si bungsu. Si bungsu tindakannya kurang ajar sekali. Ayahnya masih hidup, dia udah minta warisan. Itu sama aja nyumpahin ayahnya cepat mati. Dan dia hidup semena-mena, dia hidup semau-maunya. Tetapi pada akhir kesusahan dia berbalik pulang kepada bapaknya. Dan bapaknya tetap menerimanya. Acceptable. Amin. Nah, nilai-nilai ini harus kita hidupi. Dan saya percaya 8 nilai yang akan kita hidupi ini sangat sulit sekali. Saya menyadari ini sangat sulit. Karena itu kita ada jaminan dari Roh Kudus lah yang memampukan kita untuk melakukan ini. Amin. Haleluya. Dimanapun juga Bapak Ibu Saudara-saudari berada, mari yang 8 nilai ini akan saya sampaikan terus dalam talk show di GBI Ampelona. Ya, dalam minggu-minggu ini kita akan kupas. Ini nilai-nilai kehidupan yang akan kita bangun. Nah, karena itu pada kesempatan ini dari bapak-bapak semua yang hadir di sini, ada nggak yang mau ditanya dulu tentang nilai-nilai ini? Ya, ada nggak? Ya, kalau kira-kira ada, saya akan jawab. Ya, sulitkah melakukan nilai-nilai ini? Ya, nilai ini harus kita praktekkan di semua jemaat GBI Kedaung Wetan, GBI Ampelona, karena kita mendorong mereka hidup dalam suatu habit, dalam suatu kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan nilai inilah yang akan membangun kedewasaan kerohanian kita. Amin. Ada kesulitan? Ada yang mau ditanya? Mas Mamang? Ya, ambil mic. Ya. Shalom jemaat-jemaat GBI Kedaung Wetan yang saat ini sedang beribadah bersama kami online, tempatnya juga jemaat GBI Ampelona dimanapun berada. Firman Tuhan siang hari ini luar biasa. Ada satu yang ingin saya tanyakan dan kadang menjadi satu titik kelemahan buat kita untuk kita menyadari bahwa Tuhan itu menjanjikan satu kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, itu juga yang menjadi satu titik di mana kita sering lemah di dalam melayani Tuhan, karena kita merasa kita tidak bisa apa-apa dan kita tidak bisa melakukan banyak hal. Dan firman Tuhan siang hari ini sungguh menguatkan bahwa memang itu benar. Kita tidak secara manusia kedagingan kita tidak memiliki apa-apa. Tetapi oleh karena Tuhan menjamin, Roh Kudus menjamin kehidupan kita, memberikan kuasa sehingga memampukan kita untuk menjalankan satu 8 nilai yang tadi sudah Bapak Gembala sampaikan. Cuman ada satu hal yang mungkin ini juga menjadi satu bahan perenungan buat jemaat-jemaat di rumah juga. Ada satu poin yaitu acceptable. Bagaimana kita bisa menerima apapun yang kondisi atau apapun yang menurut kita mungkin bahkan hal yang tidak kita setujui gitu. Nah, bagaimana kita meresponi sebagai kita pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil satu nilai untuk kita menerima siapapun, untuk kita menerima apapun keadaannya, bahkan kita menerima bahkan ketika beda prinsip, bahkan mungkin banyak hal yang kita pasti berbeda ya, apalagi di Ampelona itu banyak sekali kultur yang berbeda. Ada yang dari beda suku, beda juga bahasa, beda juga saya yakin banyak hal yang berbeda. Bagaimana secara detailnya, bagaimana secara benarnya kita menerima mereka sebagai memiliki satu nilai yang harus kita jalankan dalam prinsip 5P itu. Iya, dari rekan yang lain ada yang bisa ngasih sudut pandangan bagi Pak Bambang? Ya, Willy atau Natalis, Om Abi, Anton, Fatih, gimana bisa kasih pandangan? Ayo silakan. Ya,
Fatih, Om Abi, ya. Hari ini ada beberapa poin ya, terlalu banyak. Mungkin kita boleh belajar tentang di dalam firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Dan kita harus tahu kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tadi Pak Bambang menanyakan mengenai Roh Kudus, ya. menerima orang lain apa adanya. Ya, menerima orang lain apa adanya memang nggak gampang juga ya. Kalau kita tidak mengerti kekudusan, tentang Roh Kudus juga, yang mana Tuhan sudah mengingatkan, ya, tetapi kalau kamu menerima, ya, kuasa, ya begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kalau Roh Kudus itu turun ke atas kita semua orang percaya, saya percaya menerima keadaan orang lain apa adanya itu saya rasa kita atasi. Tuhan ingatkan, Tuhan berkata kalau kamu menerima kuasa Roh Kudus, ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, ya, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi dimanapun ya Pak Bambang ya. Jadi terkadang kita tidak bisa menerima keadaan orang lain juga. Ya, terkadang banyak beda pendapat. Ya. Tapi yang paling terpenting biar Roh Kudus itu turun. Saya boleh bertanya kepada Pak Bambang, kiranya Roh Kudus sudah turun belum pada Pak Bambang? Sudah turun. Ya, sudah turun Roh Kudus itu. Nah, kita kan di mana murid-murid itu menanti-nanti ya. Yang katakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya kalau tidak turun Roh Kudus itu atas kita, berarti kita kuasa. Bisa kita menghadapi apapun, menerima orang apa adanya. Nah, bisa juga seringkali bertengkaran, ribut, akhirnya percekcokan. Nah, bagaimana kita menjadi saksi? Nah, Roh Kudus itu ada pada setiap orang percaya. Amin. Kita percaya Tuhan katakan Roh Kudus sudah ada dalam hatimu. Tadi Bapak Gembala mengatakan Dia memberikan segalanya. Tetapi ingat, Roh Kudus itu bisa padam. Roh Kudus bisa padam, dan Roh Kudus itu ada batas dan ada apanya ya? Ada ukuran. Jadi kalau sampai padam, saya rasa Roh Kudus itu tetap ada. Dia berduka. Maka teman-teman, kamu mendukakan Roh Kudus. Itu yang paling penting. Ya. Kalau kita sudah mendukakan Roh Kudus, kita tidak akan bisa mungkin menjadi saksi. Jangankan di seluruh dunia, ujung bumi, di rumah tangga pun kita tidak bisa menjadi saksi. Ini yang paling penting. Ya. Orang percaya kepada Tuhan Yesus sangat banyak. Itu firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, setiap orang mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu dari Roh Kudus. Amin. Nah, saya percaya kita ini maksud Tuhan itu Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu adalah Allah itu dari Roh Kudus. Tetapi janganlah kita padamkan. Ini paling penting. Kalau kita padamkan ini Roh Kudus, dia berduka. Nah, jadi tidak bisa kita menghadapi apapun kalau kita tidak kuat. Ya, itu jadi intinya dari Om Abi bilang kita bisa menerima orang sepanjang Roh Kudus itu ada bersama kita. Amin. Karena itu kuncinya, mari jangan padamkan roh itu. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Dan layanilah Tuhan. Ya. Jadi dari yang lain ada yang mau komen? Ya, Pak Anton. Saya mau menambahkan aja ya. Mungkin kita tuh orang melihat kesalahan orang kadang nggak bisa memang. Ya, kita punya latar belakang suku ataupun yang berbeda. Itu kadang kita nggak bisa. Kita perlu kerendahan hati untuk menerima seseorang. Kita harus punya hati bahwa kita tuh sama seperti orang berdosa itu.
Kita itu sama, kita itu orang yang berdosa dan kita memerlukan pengampunan. Kita harus punya pandangan seperti itu. Dan saya mau katakan bahwa ini bukan soal benar atau salah gitu, tapi setiap orang yang meresponinya itu. Nah, seperti itu. Iya. Jadi kita menilai orang jangan dari respon, jangan dari benar atau salah, tetapi respon kita Responnya. adalah respon Kristus. Amin. Haleluya. Ya. Jadi kita memang tahu kita hidup dengan latar belakang semua yang berbeda. Benturan pasti ada, ya. Nah, begitu juga rumah tangga suami istri, ya. Kalau nggak punya kerendahan hati, nggak memiliki respon yang baik, tetap juga suami bisa menolak istri, istri bisa menolak suami. Apalagi kita teman, apalagi kita saudara seiman gitu ya. Ada yang mau ngasih pandangan lagi? Ada? Ya, mari silakan. Ya, shalom Om. Shalom saudara semua. Tadi Om katakan bahwa ketika Yesus sebelum naik ke surga, dia kasih amanat agung buat kita sebagai perintah atau misi buat kita semua nih gereja, ya, melakukan amanat agung dan perintah agung. Nah, di dalam melakukan amanat agung dan perintah agung itu kita merumuskannya di dalam 8 nilai tadi. Oke, 8 nilai, 6 nilai yang sudah dijalankan di Gedaung Wetan ditambah dengan 2 nilai yang sudah dijalankan di GBI Ampelona. Tetapi pada prakteknya kan memang nggak mudah. Tadi yang Om bilang atau seperti yang Pak Abi bilang, tanpa Roh Kudus kita juga gak mudah melakukan 8 nilai ini. Di dalam 8 nilai yang selama ini kita jalanin, mungkin gak Om terjadi konfrontasi gitu, artinya antara satu nilai dengan yang lainnya selagi kita mau jalankan, tetapi tiba-tiba kita nggak bisa jalanin karena berlawanan atau pada saat situasi tertentu dia jadi nggak bisa jalan bareng 8 nilai itu. Contohnya hari ini aja nih, hari ini kan kita agak hati kita agak terbagi nih hari ini karena pagi kita mendengar kabar duka dan kita harus tetap ibadah. Satu sisi kita ada reasonable service, ada harus ibadah yang harus kita jalankan. Tetapi kita juga harus menjalankan namanya empati. Nah, saya sebelum datang ke sini pun saya sebenarnya agak dua hati gitu. Saya ini harus kemana ya? Apakah saya harus melayani, mengurus kedukaan, atau saya harus tetap ibadah. Nah, saya sadar empati ini sedang berkonfrontasi dengan reasonable service. Bagaimana menurut Om ketika nilai-nilai ini waktu kita jalankan ternyata seperti ini? Ya, ini pertanyaan yang sangat sulit sekali gitu ya. Saya juga dihadapi dengan satu pertanyaan demikian. 8 nilai yang kita hidupi ini bertentangan sebetulnya. Ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Contohnya adalah ketika kita bicara tentang reasonable service, ibadah yang sejati, kita harus menyampaikan kebenaran. Kebenaran harus kita sampaikan. Tetapi satu sisi kita mempunyai nilai empati. Kita mempunyai nilai acceptable. Ya, contohnya aja ketika saya berbuat kesalahan. Contohnya saya ada pandangan yang salah. Contohnya yang lebih jelas lagi, saya jatuh dalam dosa. Ketika saya jatuh dalam dosa, saya berbuat dosa. Misalnya Om Abi tahu, berani gak Om Abi menegur saya? Saya rasa dia gak berani menegur saya. Kenapa? Oh, itu Bapak Gembala. Udahlah gak apa-apa, Bapak Gembala berbuat dosa, udah kita maklumin aja lah. Yang penting kita acceptable, terima dia. Jadi kadang-kadang kebenaran menyakitkan gitu. Untuk disampaikan, kebenaran itu menyakitkan. Ya, nah ini juga yang menjadi buah pikiran kita. Termasuk hari ini pun juga apa yang Pak Willy ungkapkan.
kita harus ibadah. Hari ini kita ibadah, jam ini kita ibadah. Tapi satu sisi ada keluarga jemaat yang berduka cita. Kita pun menangis bersama-sama dengan dia. Apakah kita harus tinggalkan ibadah ini? Ya, memang itu jawaban yang paling sulit. Tetapi saya percaya ini tuh kita nggak bisa perbuat seorang diri. Karena itu kita ada satu nilai yang lain, yaitu apa? Little flock. Kita punya kawanan kecil. Ya, artinya apa? Kita punya juga suatu nilai yang disebut namanya interdependency, saling ketergantungan. Kalau memang kita bagi diri kita akan nggak mampu. Hari ini kita harus ibadah, hari ini kita harus ada di rumah duka, ya. Pilihan bagi kita yang sangat sulit. Tetapi saya percaya kita punya kawanan kecil yang punya kehidupan yang saling kebergantungan. Jadi kalaupun kami nggak bisa ada di rumah duka pada detik ini, ada saudara-saudara seiman yang lain lah yang bisa datang lebih dahulu memberikan penghiburan. Karena pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan yang sesuai dengan karunia kita masing-masing. Ya, jadi dengan kata lain kita nggak bisa lakukan ini seorang diri. Gereja bukanlah soliter. Memang disuruh zaman sekarang ya, kita dikatakan harus melockdown diri. Kita harus mengunci diri. Jangan bergaul, harus soliter. Tetapi satu titik kita tidak bisa tinggalkan komunitas kita. Kita harus berkomunitas. Kalau enggak, nilai-nilai ini akan berbenturan satu dengan yang lain. Nah, kira-kira itu yang saya bisa kasih pandangan. Bagaimana dengan yang lain? Setuju enggak nih? Bagaimana, Will? Berarti seandainya pun sekalipun itu akan ada pertentangan atau apa, artinya nilai-nilai yang lain bisa mendukung seperti itu ya, jadi jawaban betul. buat betul ya. Jadi sebetulnya nilai-nilai yang kita hidupi ini adalah karakter Kristus. Karakter Kristus. Saya percaya 8 nilai ini yang kita hidupi ini adalah karakter Kristus. Ya, mungkin nanti tahun depan 5 tahun yang akan datang kita udah mempunyai 20 nilai yang kita hidupi. Dan inilah yang gereja membuat gereja mempunyai suatu pribadi Kristus di dalamnya. Karena ada nilai-nilai Kristus yang kita hidupi. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari untuk mengingat bagaimana Kristus telah naik ke sorga dan dia telah mencurahkan Roh Kudusnya bagi kita. Inilah yang memberikan jaminan bagi kita untuk kita bertindak, mempunyai respon Christ likeness. Kita hidup menuju keserupaan dengan Kristus. Itu tujuan kita. Amin. Ya, nah, mengingat waktu nanti tentang 8 nilai yang akan kita hidupi akan disampaikan oleh Bapak Natalis melalui talk show beliau namanya SMP. Ya, nggak pernah naik SMA saya tahu. SMP aja terus ya. Nanti itu ada di mana? Di GBI Ampelona. Iya, GBI ya, Ampelona. Melalui YouTube atau Facebook? Melalui YouTube. Melalui YouTube karena itu bagi semua jemaat, mari. Kita ikuti. sudah ada studio khusus untuk talk show. Haleluya. Namanya Studio 4 ini. Wah. Wah. Studio SMP. Iya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mengenang Kristus telah naik ke sorga dan Roh Kudus akan dicurahkan. Bahkan saat ini kita mengatakan sudah dicurahkan, sudah tercurah. Roh Kudus ada di hati kita masing-masing. Karena itu lembutkanlah hati kita. Amin. Lembutkanlah hati kita. Karena Roh Kudus adalah roh yang lemah lembut. Oh, haleluya. Mari kita akan naikkan doa syafaat bersama-sama. Banyak pokok doa yang akan kita naikkan ya. Tetapi karena mengingat waktu, nanti pokok-pokok doa saudara bisa disampaikan melalui grup, melalui Japri ya, melalui mana saja media sosial kita. Karena kita tetap akan menjalankan doa-doa syafaat di GBI Ampelona setiap hari Jumat malam jam 7 malam. Kita ada doa syafaat di sana. Di GBI Kedaung Wetan setiap hari Rabu jam 4 sore. Kita ada doa syafaat di sini bersama-sama. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari yang mempunyai beban hidup dan pokok doa sampaikan itu. Ya, kami akan mendoakan khusus bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan.
Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Bapa, Engkau adalah Allah yang penuh keajaiban. Engkau Allah yang mengasihi kami. Ketika Engkau naik ke sorga, Engkau menyediakan tempat bagi kami di sorga. Tapi bukan itu saja, Engkau mencurahkan Roh Kudus, Allah Roh Kudus yang ada bersama dengan kami di dalam hati kami, meneguhkan dan menguatkan kami. Dan Roh Kudus sebagai suatu jaminan bagi kami, karena kami telah diberikan segalanya oleh Tuhan. Bahkan Roh Kudus menjadi jaminan akan kehidupan kekal kami. Karena itu kami bersyukur pada hari ini. Bapa, hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu jemaat-jemaat yang membutuhkan keajaiban dan mujizat daripadamu. Kami berdoa khusus bagi keluarga Kocehin, Tuhan bersama Hesti. Kehidupan dari 5 anaknya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mujizat dan anugerah-Mu akan Kau nyatakan bagi mereka semua. Kami berdoa khusus bagi Om Weli yang tadi pagi subuh telah Engkau panggil Tuhan dalam pangkuan-Mu yang abadi. Karena itu hari ini kami akan mengenang dia. Kami akan berkumpul bersama-sama. Kami akan menyempurnakannya sebagai seorang manusia. Manusia Kristus yang percaya kepadamu Tuhan. Yang telah Kau berikan kehidupan kekal bagi dia untuk selama-lamanya. Kami juga berdoa Tuhan bagi semua jemaat di Kedaung Wetan. Semua jemaat di GBI Ampelona Tuhan. Berkati dan pelihara secara khusus. Kami berdoa bagi Mbak Yanto Tuhan yang ada di Ngablak Tuhan Demak. Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita secara khusus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari hari ini kita buka hati dan angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan Yesus Kristus menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Dia juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Pada hari ini dengan segala kesukacitaan kami menerima dan membawa segala berkat yang terbaik yang telah diberikan oleh Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Allah Anak yang telah mati bagi kami di kayu salib, yang telah naik ke surga, yang telah menyediakan tempat bagi kami, mengampuni dosa kami, memberikan kami hidup kekal. Dan Allah Roh Kudus yang ada di hati kami, Dia yang meneguhkan dan menguatkan kami. Dia adalah jaminan keselamatan kami. Dia adalah jaminan segala berkat yang Allah telah berikan bagi kami. Dan Dia adalah penolong dan penghibur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima semuanya ini. Karena itu marilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ampelona. Iya, kita ada GBI Ampelona, kita ada lagu. Ya, ada lagu khusus. Ampelona ada untuk melayani Tuhan. Kemenanganku bersamamu dulu sekarang dan sampai selamanya. Ampelona
Thank